Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kuliah komunikasi data. Di mana bab 2 yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah tentang pemodelan jaringan. Ya, pemodelan jaringan. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengantar itu komunikasi data. Oke, ini juga sama, pengantar juga sebelum nanti kita belajar lebih jauh tentang pemodelan itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau belajar istilah gitu ya, kalau belajar istilah kita kenalan dulu satu persatu kata. Oke, kita buat dulu slide baru di sini ya. Kita buat dulu slide baru, screen, kemudian white screen. Oke, kita buat dulu slide baru, judulnya adalah pemodelan jaringan gitu ya. Pemodelan jaringan. Apa sih artinya pemodelan jaringan? Kalau arti kata pemodelan artinya dimodelkan. Jadi si jaringan ini ya, si jaringan ini dimodelkan. Kira-kira seperti itu, dimodelkan ya. Dimodelkan. Apa sih artinya? Sebelum ke situ saya dulu cerita dulu tentang jaringan ya, tentang jaringan. Flashback tentang kuliah jaringan komputer gitu ya. Jaringan gitu ya. Jaringan secara istilah adalah hubungan gitu ya, atau koneksi, bahasa saya koneksi antar perangkat. Koneksi antar perangkat gitu kan. Kalau jaringan adalah koneksi antar perangkat gitu ya. Koneksi antar perangkat. Kalau kita hubungkan dengan kuliah saya sebelumnya tentang komunikasi data juga sama. Jadi komunikasi antar perangkat, komunikasi antar perangkat. Jadi antar perangkat itu harus bisa saling mempertukarkan data. Sebagai contoh, kalau kita bisa dihubungkan, kalau kita bisa gambar seperti ini. Misal saya punya PC, PC 1 gitu ya, PC 1. Kemudian di sini PC 2. Ini perangkat ya, perangkatnya PC. Perangkatnya PC. Kemudian PC ini saya hubungkan dengan media. Ini istilahnya apa? Udah jaringan. Ketika PC 1 saya hubungkan dengan PC 2 dengan menggunakan kabel UDP misalnya. Ini namanya udah jaringan gitu kan. Apa hubungannya dengan komunikasi data? Hubungan dengan komunikasi data adalah kedua perangkat ini nantinya itu akan saling mempertukarkan mempertukarkan data gitu ya. Dua perangkat ini saling mempertukarkan data. PC 1 kirim data ke PC 2, begitu pula PC 2 kirim data ke PC 1 gitu ya. Jadi ada hubungannya itu antara jaringan komputer dengan komunikasi data. Kalau komunikasi data adalah gimana antar dua perangkat ini saling bertukar data. Kira seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika dua PC ini bertukar data, pertanyaannya adalah bagaimana gitu? Bagaimana kedua PC tadi, kedua PC tadi, PC 1 dan PC 2, proses kedua PC ini, bagaimana proses, sini kurang ya. Bagaimana proses gitu ya, proses kedua PC tadi, PC 1 dan PC 2 dalam bertukar data atau berkomunikasi. Saya bilang bertukar data. Jadi saya ulang lagi, bagaimana proses kedua PC tadi dalam proses bertukar data atau berkomunikasi, bagaimana prosesnya gitu ya. Seperti itu, bagaimana prosesnya. Untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan pendekatan model. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan pendekatan model. Nah, pendekatan model kita gunakan, namanya pemodelan. Pendekatan model itu istilahnya adalah pemodelan. Paham ya? Pendekatan model namanya pemodelan. Pemodelan karena yang kita dekatkan di sini adalah komunikasi antar dua komputer gitu ya. Dan istilah hubungan tadi apa? Kalau komputer sama komputer saya hubungkan, istilah apa ada? Tadi istilahnya adalah jaringan gitu ya. Maka pendekatan model di sini itu saya namai juga pendekatan model jaringan. Ya. Pendekatan model jaringan. Jadi seperti itu. Jadi pemodelan jaringan adalah bagaimana kita mempelajari sebuah proses komunikasi antar perangkat yang dihubungkan gitu ya dalam jaringan gitu ya, dalam jaringan. Kira seperti itu gitu ya. Bagaimana kita mempelajari proses pertukaran data antar perangkat dalam jaringan gitu ya. Itu namanya adalah pemodelan jaringan gitu ya. Seperti itu ya, pemodelan jaringan, kira-kira seperti itu. Istilahnya cukup panjang ya.
Mohon maaf cukup panjang. Jadi nanti ujung-ujungnya kita pemodelan ada dua pendekatan. Oke, pemodelannya. Jadi pendekatan modelnya nanti ada kita pakai dua. Pertama kita pakai pendekatan TCP/IP. Oke. Yang kedua kita pakai pendekatan OSI. Itu ya. Ada dua pendekatan ini. Kira-kira yang kita pelajari itu seperti ini. Jadi kita dua pendekatan ini yang kita pakai nih, TCP/IP sama OSI. Untuk apa ini? Kedua ini untuk mempelajari proses bagaimana antar komputer ini bertukar data. Itu seperti apa? Kira-kira seperti itu ya. Pendekatan dari sebuah pemodelan ya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut. Tadi baru tentang pemodelan jaringan istilah seperti apa sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nanti saya bilang tadi pendekatannya ada dua ya. Yang pertama itu namanya adalah pendekatan TCP/IP. Yang kedua pendekatannya pakai OSI namanya ya. Oke. Kedua pendekatan ini itu dibuat oleh lembaga yang namanya ISO, lembaga standarisasi ya, namanya ISO, International Organization for Standardization, gitu ya. Oke, kita cerita sejarah dulu deh ya. Oke, sejarahnya kenapa saya namai ini nomor 1, ini nomor 2, nggak balik ini 1, ini 2, enggak, ini 1 dulu ya. TCP/IP dulu itu pendekatan model yang pertama kali muncul sebelum OSI, jadi seperti itu ya. Kalau kita flashback ke belakang, TCP/IP itu diperkenalkan tahun segini ya, tahun 1947, lama banget ya. Kalau OSI itu diperkenalkan kira-kira segini, tahun 1970. Jadi ini beda banget tuh, 47 diperkenalkan, kemudian baru 70 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih lama TCP/IP daripada OSI. Jadi seperti itu sejarahnya. Nanti kita pelajari dua-duanya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, dan nantinya kedua pendekatan ini, oke, model ini TCP/IP maupun si OSI itu mengenalkan namanya konsep layering. Jadi dia mengenalkan kedua konsep ini mengenalkan konsep namanya layering, lapisan ya, konsep layering. Nah, konsep layering itu apa? Oke, seperti itu pusing ya. Konsep layering itu apa? Oke. Di sini di pendahuluan ini saya akan menekankan apa sih fungsinya konsep layering itu gitu ya, sebelum nanti kita belajar tentang TCP/IP dan konsep OSI gitu ya. Oke, kita fokus dulu di sini ya, di konsep layering. Ya, konsep layering. Oke. Untuk menjelaskan itu saya boleh menggunakan contoh ini ya. Contohnya adalah ada dua orang, misalnya ada Mbak Maria sama Mbak An itu berkomunikasi. Bisa dibayangkan ya, ada Mbak Maria ini ya sama Mbak An ini berkomunikasi. Oke, seperti itu. Dia berkomunikasi si Mbak Maria sama Mbak An ini, dia berkomunikasi. Oke, dia berkomunikasi. Seret, sana. Dia berkomunikasi. Jadi kalau arti berkomunikasi bertukar data ya, bertukar informasi ya. Oke, seperti itu. Misal saja ini Mbak Maria sebagai pengirim TX, Mbak An sebagai penerima RX. Oke, ini pengirim, ini penerima. Masih ingat komponen dari sebuah komunikasi data? Ada 5 ya. Ada pengirim, ada penerima. Oke, itu satu lagi apa? Ada media. Air ini udara ya, berarti media. Kalau kita berbicara itu kan medianya udara ya, bisa dibayangkan ya. Oke, seperti itu. Oke, ada medianya. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi? Satu lagi ada pesannya ya. Tadi ini pesan, ini pesannya di sini. Pesan atau data bolehlah. Ini data yang dikirimkan antar kedua orang tadi, Mbak Maria sama Mbak An. Oke, ada pesan. Kemudian satu lagi apa? Protokol. Oke, jangan lupa ini protokol. Protokol dalam artian ini pertama yang perlu disepakati antara Mbak Maria sama Mbak An supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Pertama bahasa, betul ya? Pertama bahasanya harus sama, itu kan ya. Bahasanya misalnya Mbak Maria sama Mbak An itu menggunakan bahasa Indonesia. Oke, berarti disepakati bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena konsepnya cukup sederhana, karena dua orang face to face berbicara langsung, maka cukup menggunakan konsep satu layer. Gitu, layer satu aja. Gitu ya. Cukup satu layer, cukup mudah. Tapi dari komunikasi ini, sederhana ini, itu komponen komunikasinya semua ada ya, dari 5 ya. Ada pengirim, penerima, datanya, protokol, dan media. Semua ada. Kalau nggak ada, nggak jadi tuh komunikasinya. Kira seperti itu ya. Oke, cukup sederhana seperti ini. Saya buat lebih kompleks. Ini gambarnya agak kacau. Mohon maaf. Ini saya ambil dari bukunya
Pak Fauzan ya, seperti itu data communication. Saya mau coba menceritakan ulang, mohon maaf seperti itu ya. Bisa dibaca di bukunya Pak Fauzan ya. Mohon maaf seperti itu. Oke, ini kita agak buat lebih kompleks gitu ya. Agak buat lebih kompleks. Misalnya Mbak Maria sama Mbak An ingin bertukar surat. Ya, bertukar surat via jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang kita tahu apa ya? Pos, JNE, Tiki gitu ya. Oke lah. Seperti itu boleh. Maaf nih nyebutin ada kantor pos JNE, Tiki segala macam ya. Oke, lanjut. Kenapa kok kompleks? Nah, ini dia kan pertanyaan, kenapa kompleks? Pertama, kok kompleks? Kalau tadi komunikasinya dia dua orang yang berhadapan langsung gitu, kan ya? Dua orang berhadapan langsung komunikasi. Ini sederhana. Kalau ini komunikasinya lebih dari itu. Dia kirim surat tuh, kirim surat via jasa pengiriman. Jadi kalau kita bisa bilang di sini, ini komunikasinya agak jauh. Oke, agak jauh komunikasi. Oke, komunikasi pertama komunikasi jarak jauh, agak jauh di sini ya, agak jauh, remote ya, agak jauh gitu. Komunikasi seperti itu. Oke. Nanti kita bicara lagi kenapa kayak kompleks. Pertama, di sini digunakan 3 konsep layer. Ya, misal gitu ya, ada layer 3, layer 2, layer 1. Ingat ya, 3 itu di atas, jangan di bawah. 3 paling atas, 2 dan 1. Oke, kita mulai. Si Mbak Maria itu sebagai pengirim, oke. Si Mbak An misalnya sebagai penerima. Oke, ingat komponennya ya. Oke, sip. Mbak Maria sebagai pengirim, kemudian Mbak An sebagai penerima. Oke. Kedua, kita definisikan protokol. Oke, agar ini kita definisikan protokol. Misal ini ya, protokol kita definisikan. Maaf, protokol. Kita definisikan protokol dulu. Oke. Saya buat di atas saja ya. Oke. Pertama, protokol yang kita definisikan, agar bisa dimengerti oleh Mbak Maria sama Mbak An, kedua orang itu sepakat isi suratnya, tulisannya, tulisannya pakai bahasa Indonesia. Oke, sepakati ya, duanya. Tulisannya pakai bahasa Indonesia di suratnya. Oke, jelas ya. Ini protokol maksudnya. Kedua, dan protokol itu jasa-jasanya, jasa pengirimannya harus sepakati pakai JNE. Waduh, maaf ya, endorse ya, JNE gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah, saya suka JNE. Kemudian ketiga protokolnya, apalagi ya? Pakai karena ini ada enkripsi nih, maaf nih ada enkripsi ya. Tulisannya mohon maaf nggak kelihatan. Ini enkripsi, encrypt ya, sama kayak di ini kanan, kayak kanan. Ya, encrypt, decrypt. Nanti saya jelaskan. Encrypt, decrypt itu mengacak pesan. Jadi pesannya diacak. Jadi pakai algoritma geser satu misalnya. Algoritma acaknya, algoritma acak gitu ya, geser satu kata, misal geser satu kata, maksudnya apa? Contoh ya, geser satu kata, misalnya saya di pesan suratnya ini saya menuliskan kata aku, maaf ya, maksudnya saya, apalah, aku, geser satu kata, diacak jadinya A B, ini kan jadi B, K L, ya kan, U apa? UP, maaf ya, bener gak sih? UP, ya kayaknya bener ya. Oke, UP, ya kayaknya bener, saya udah lama gak latihan kata. Oke, bener ya, UP, hi, oke bener, UP, oke, bener ya. Jadi ini, jadi setelah diacak atau di-encrypt gitu ya, bahasanya yang dikirimkan ini BLP. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 protokol yang nantinya disepakati antara Mbak Maria sama Mbak An. Oke, paham ya? Oke, sip. Pertama si Mbak Maria tulis surat tentu saja ya. Ini di sini di layar 3 ini fungsinya menulis. Jadi di sini menulis surat. Jadi sini. Jadi Mbak Maria tulis surat tuh ya. Di mana tempatnya untuk menulis surat? Di layar 3. Nah, ini konsep layar itu seperti itu. Jadi per layar itu fungsinya berbeda-beda. Layar 3 fungsinya menulis. Oke, menulis surat gitu ya dalam bahasa Indonesia. Kan tadi protokol sudah sepakati bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu ya. Oke, itu dalam bahasa Indonesia. Setelah surat ditulis, diteruskan ke layar nomor 2. Oke. Karena berbeda layar, fungsinya berbeda. Oke, fungsinya berbeda. Di sini fungsinya encrypt. Encrypt itu artinya mengacak supaya
surat tadi yang dikirim ke jasa pengirimannya JNE itu kalau kurir nanti baca nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh si Mbak Maria. Kenapa? Karena sudah berupa yang tulisannya adalah B, L sama P. Padahal si Mbak Maria inginnya sih menuliskan kata aku gitu ya. Paham dari sini ya? Jadi diacak gitu ya, diacak. Jadi di sini fungsinya adalah layer 2 mengacak atau mengenkrip. Jadi mengacak, diacak, algoritma mengacak. Jadi seperti ini. Jadi yang dikirimkan nantinya kalau yang dari sini aku, itu setelah diacak jadinya adalah B, L sama P. Oke, paham ya? Jadi BLP ini dikirim. Setelah diacak jadinya adalah ciphertext. Ini plain text bahasanya nih. Nggak kelihatan, mohon maaf. Ini aku tuh plain text namanya. Plain text. Ini ciphertext. Mohon maaf ya. Tuh saya copy nggak jelas tulisannya. Ini ciphertext. Ciphertext itu hasil acakan, namanya ciphertext. Paham ya? Ini istilah aja dalam enkripsi. Oke. Hasil ciphertext tadi itu dikirim layer 1. Nah, layer 1 ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kirim. Tadi JNE tadi di sini nih, JNE. Jadi untuk kirim. Nah, untuk kirim. Dia untuk kirim. Jelas ya? Dia untuk kirim. Oke, setelah dikirim terserah mau JNE pakai mobil, pakai pesawat. Oke, nggak masalah. Yang penting sampai ke si tempatnya gitu ya. Oke. Sampai sini jelas? Misal seperti itu ya. Jadi per layer tadi menjelaskan fungsi, ingat ya. Per layer tadi ingat dia menjelaskan fungsi. Perlu dipahami di sini. Jadi masing-masing layer menjelaskan fungsi. Baik, contoh, layer 3 fungsinya apa tadi? Menulis. Layer 2 mengacak. Kan beda-beda ya. Layer 1 fungsinya kirim, gitu. Masing-masing layer menjalankan fungsi. Jadi dia bekerja sama. Ya, seperti itu. Karena dia agak kompleks nih. Kalau yang awal tadi dia cuma ngomong aja, ini agak kompleks karena dia kirim surat, misalnya ini tempatnya di Purwokerto misalnya, kirim surat ini tempatnya di Bandung, BDG misalnya, gitu kan, agak jauh kan, lewat jasa pengiriman, agak kompleks gitu ya. Semuanya jelas, jadi masing-masing layer itu menjelaskan fungsi. Jadi karena agak kompleks perlu 3 layer, jadi nggak hanya 1 layer. Oke, paham nih konsep layering ya? Konsep layering mungkin bisa dipahami, oke? Dan harus bisa dipahami gitu ya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini baru dari sisi pengirim ya. Oke, ini jelas ya. Asumsinya dia pakai mobil tuh si suratnya kirim ke tempatnya Mbak An yang ada di Bandung. Oke ya, kirim tempatnya Mbak An yang ada di Bandung. Kirim tempatnya Mbak An yang ada di Bandung. Sekarang di tempatnya Mbak An gitu ya. Oke, si mobil tadi membawa surat sampai di tempatnya Mbak An, diproses dari layar bawah. Layar bawah tadi fungsinya apa? Kalau layar bawah ini kirim, ini fungsinya untuk terima, bongkar aja. Ini terima, sama aja ya, kebalikan. Ini terima, dia kirim, ini terima, si suratnya. Oke, karena si suratnya tadi berupa ciphertext, sudah diacak, maka Mbak An tadi mau nggak mau harus membalikkannya. Jadi balikannya apa namanya? Dekripsi. Kalau mengacak enkripsi, balikannya ya. Enkripsi di sisi pengirim, dekripsi di sisi penerima. Di dekrypt, jadi dibalikan. Yang tadinya B, L, P di dekrypt jadi A, K, U. Aku gitu ya. Setelah di dekrypt fungsinya di layar ini, mengacak. Ini kan membalikkan. Oke, sip. Kemudian di sini di bawah di layar tadi dari layar dibongkar, diterima dibongkar, di bawah layar 2 untuk dibalikkan. Setelah layar 2 dibawa ke layar 1. Di sini fungsinya apa? Layar 1, layar 1, maaf. Layar 3 fungsinya apa nih? Kalau di menulis ini membaca. Membaca isi pesan ya. Oke. Sehingga tadi Mbak An tahu, oh ternyata si Mbak Maria kirim namanya aku. Saya tulis di sini, saya tulis di Mbak Maria, dibaca oleh si Mbak An namanya aku gitu ya. Jelas prosesnya? Ya seperti ini. Jadi seperti ini kan. Ada fungsi layer di sini, konsep layering seperti itu. Jadi pemodelan. Jadi kalau bisa kita bayangkan, kita bisa jelaskan di sini, kita bisa pelajari gitu ya. Konsep komunikasi itu bisa didekatkan dengan konsep layering untuk mempelajarinya, paham ya? Jadi untuk mempelajari komunikasi, proses komunikasinya ini di proses komunikasi didekatkan dengan konsep layering, ya. Mudah-mudahan bisa jelas di sini penjelasannya tentang konsep layering gitu sebelum kita belajar tentang pemodelan OSI dan TCP/IP. Oke, selesai ternyata ya. Cukup jelas dulu, cukup singkat mungkin ya tentang penjelasan ini sebelum kita belajar tentang proses
belajar tentang pemodelan OSI dan TCP/IP. Mudah-mudahan bisa dipahami, oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bertemu lagi dengan tutorial saya berikutnya tentang konsep OSI dan TCP/IP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.